Gimana Mas, Anda melihat film Dirty Food ini? Buat saya Mas, film Dirty Food ini adalah sebuah film untuk melakukan pengkritikan atas suasana atau keadaan politik saat ini. Jadi prinsip dari film itu adalah bagaimana caranya memperlihatkan, mempertunjukkan tentang pola-pola yang ada dalam pemilu saat ini bagaimana. Itu aja dulu. Jadi ini menjadi sebuah sejarah baru. Kenapa? Karena selama pasca reformasi sampai sekarang, baru kali ini ada sebuah kritik yang tajam melalui film dokumenter yang untuk memperlihatkan data-data awal tentang perilaku-perilaku yang tidak terlalu bagus dalam demokrasi. Itu aja kalau buat saya. Tapi kalau menurut Mas Mursyid itu sebenarnya apa yang disajikan oleh Dirty Food itu sesuatu yang memang masuk akal atau sebenarnya itu memang diada-adakan biar terlihat oh ini terjadi kecurangan, oh ini sebenarnya menurut orang awam sih biasa, tapi mereka kan kita melihat dari angle yang mana nih soal itu gitu. Jadi gini Mas, kita lihat dulu konteks namanya film dokumenter. Oke. Prinsip dari film dokumenter itu apa sih sebenarnya? Basis film dokumenter itu pasti berasal dari riset lebih dahulu. Riset terkait dengan fenomena-fenomena yang ada, terkait informasi-informasi yang ada dikumpulkan menjadi satu. Apakah data-data tersebut itu memperlihatkan atau mempertunjukkan suatu ke arah perilaku yang menyimpang? Itu dulu. Nah, jika ternyata data-data itu mempertunjukkan atau memberikan informasi ada yang suatu menyimpang, sebenarnya film Dirty Food itu adalah sebagai bagian dari kritikan yang tajam terhadap pemerintah atau terhadap proses penyelenggaraan pemilu saat ini. Jadi buat saya, sepanjang data-data yang ditampilkan itu adalah data-data yang memang bisa dikualifikasikan data yang baik, data yang bagus, ya sudah, itu menjadi bagian dinamisasi keadaan sekarang ini dan menjadi sebuah contoh untuk melakukan kritikan. Jadi saya konteksnya adalah pure, ini adalah untuk melakukan kritikan. Atau bahasa kerennya pada waktu kita mahasiswa adalah bentuk perlawanan. Kalau menurut Mas Mursyid sendiri sebenarnya data-data yang disampaikan itu gimana? Biasa aja atau itu sebenarnya kalau menurut saya sih mungkin kita sebagai orang awam, sebagai wartawan ya mungkin data-data itu memang sebuah big data yang sebenarnya kalau mau mencari itu ada, tapi terus bagaimana mengkompilasinya terus menjadi sebuah data yang menarik untuk disajikan itu kan butuh seperti orang bikin jamu lah. Ada ramuan sendiri yang mungkin masing-masing orang akan berbeda. Jadi, Mas, sebuah data itu akan dinarasikan atau diramu untuk mempunyai kesesuaian dengan teori kasus yang mereka pegang itu menjadi suatu kewajaran. Tapi yang paling penting buat saya, buat kita ini adalah apakah data tersebut itu mempunyai sesuatu yang bisa menjadi contoh atau bisa menjadi bahan kritikan untuk kedepannya agar tidak terulang lagi. Jadi kan gini prinsipnya, apakah masih yakin suatu keadaan ini tidak diolah sejak lama? Karena buat saya politik itu by design. Politik by design. Mungkin kalau politik di Indonesia by design-nya itu setapak demi tapak, 2 tapak atau 3 tapak itu. Tapi prinsip saya dinamika politik saat ini melakukan politik yang mungkin aja sebenarnya adalah mempunyai korelasi pendesainan sejak lama. Dan ketika desain itu maka ada namanya tahapan-tahapan. Nah, tahapan-tahapan itulah yang muncul di permukaan terkait dengan pemerintahan-pemerintahan tadi. Sebenarnya secara real yang namanya desain ini puncaknya dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Itu buat saya sebagai praktisi hukum, puncak dari segala puncak tadi itu memberikan informasi, memberikan legitimasi, legalisasi semuanya atas suatu keadaan yang diinginkan oleh seseorang itu untuk tetap mempunyai jalan panjang dengan kekuasaan. Kita belum ngomong soal hukum nih, tapi kita ngomong soal data-data yang disajikan oleh Dirty Food. Kalau menurut Mas Mursyid nih, berdasarkan data-data itu sebenarnya apakah memang ada desain besar yang sudah direncanakan sejak awal dengan melihat, oh ada data ini, data ini, data ini, data ini gitu. Jadi gini, desain besar tentang data itu kan muncul karena suatu dialektika. Itu prinsip sebenarnya. Jadi artinya ketika orang itu mau melakukan orang politik atau berpolitik itu pas saat itu dia mengatakan by design. Maka setiap politisi mempunyai desain-desain apa yang mereka lakukan. Nah, ketika mereka mendesain itu dan mengimplementasikan di lapangan, pasti akan ada namanya muncul data-data tersebut. Data-data tersebutlah yang sekarang terangkum dalam Dirty Food tadi. Jadi kalau ada pihak yang lain mengatakan itu fitnah atau enggak fitnah,
Sebenarnya tinggal mengklarifikasi aja data mana yang menjadi fitnah, data mana yang menjadi tidak fitnah, kan gitu aja. Itu poinnya. Lah, tapi buat saya sebenarnya adalah secara spesifik segala data, segala pertandingan politik saat ini itu puncak dan pembukaannya ada di dalam putusan mahkamah. Oke. Itu. Dan itu jujur aja Mas, orang yang melakukan engineering atau orang yang melakukan semacam mengintroducing itu sebenarnya mereka sudah merencanakan jauh sebelumnya. Jadi ini belum clear nih. Jadi kalau melihat data-data tersebut, Mas Mursyid yakin kalau itu sebenarnya by design? Ya, artinya by design. Artinya gini, kalau kita menggunakan konsep demokrasi tentang yang namanya kompetisi bebas, demokrasi yang wajar ya, yang kompetisi bebas. Ya, konstitusi mengatakan 2 kali periode, ya cukup enough. Maka ketika menjadi enough tadi itu bagaimana mereka akan melakukan pertandingan lagi dengan calon-calon yang sudah ada tadi. Lah, ternyata faktualnya ada sesuatu, ada kelompok yang mengatakan berkesinambungan, berkelanjutan dan sebagainya. Lah, ketakutan-ketakutan nanti ada kesinambungan dan sebagainya, dalil-dalil itu diungkapkan. Sebenarnya dalil-dalil itu sebenarnya menjadi kiasan-kiasan aja. Tapi yang paling penting adalah keinginan untuk berkuasa lebih lanjut tersebut itulah yang menjadi poin penting untuk melakukan apa yang menjadi keadaan sekarang ini. Tahu nggak siapa yang mendesain ini, Mas? Kalau selentingan-selentingan di luar sana. Di Indonesia itu kekuatan utama politik ya di istana. Nggak ada. Mengalahkan kekuatan politik di istana nggak ada. Sehingga orang yang mempunyai kekuasaan di istana itu jika tidak mempunyai etik yang kuat akan terjadi suatu pemanfaatan kekuasaan itu sendiri. Istilahnya gini, tidak perlu orang pinter, tidak perlu orang cerdas untuk melakukan proses-proses mendesain sebuah keadaan politik itu. Ya cerdas lah. Enggak perlu cerdas. Itu cuma menunjukkan sebenarnya yang dibutuhkan model-model seperti itu adalah orang yang tidak punya malu. Itu aja. Karena etik dasar berkuasa tadi adalah punya malu. Ketika tidak punya malu, maka segala sesuatu yang sebenarnya secara etik moral itu menjadi sebuah pertanyaan pasti akan direduksi. Ya. Macam itu. Ya mungkin menurut saya cerdas sekaligus nggak punya malu gitu lah. Ya, jadi ya. Karena kalau nggak cerdas mereka bisa mendesain sampai berapa tahun sebelumnya itu kan sudah berpikir ke depan itu luar biasa sekali sampai muncul kejadian yang seperti sekarang. Jadi gini Mas, kita ini mengenal sindrom kekuasaan jilid 2, periode kedua. Rata-rata kalau di Indonesia ini kekuasaan pertama itu dari kekuasaan yang suci. Istilahnya orang Jawa adalah cari jeneng. Cari jeneng. Ya. Oke. Kekuasaan kedua, mereka berlomba-lomba untuk cari jeneng mungkin. Oke. Nah, konteks sekarang nggak cari jeneng sebenarnya. Konteks sekarang ini nggak cari jeneng. Ya, konteksnya adalah bagaimana jenangnya itu dalam kategori power itu sendiri. Oke. Jadi saya melihatnya konteksnya gini sebenarnya. Kalau rata-rata pemimpin yang dahulu itu banyak yang belepotan tentang terkait dengan skandal-skandal keuangan. Insya Allah memang Pak Jokowi itu sama sekali tidak punya skandal keuangan. Tapi orang-orang di sekitarnya itu yang mempunyai skandal-skandal itulah yang menjadi kunci gemboknya Pak Jokowi bisa melakukan tekanan-tekanan politik luar biasa. Paham maksud saya? Paham. Ya, artinya, itulah yang namanya kecerdasan emosionalnya orang Jawa. Bisa mengerem keadaan itu. Cuma menjadi problem ternyata tidak ditingkatkan etik dasarnya untuk tidak melakukan upaya-upaya yang dalam rangka untuk mempertahankan tadi. Bahasa Surabayane itu kira-kira Pak Jokowi ngerti tek-tekane wong-wong iki. Seperti itu Mas. Jadi mohon maaf, banyak kalau kita mau ngecek semuanya, kalau kita ngomong apakah Pak Jokowi mempunyai skandal, enggak, sama sekali jauh dari itu. Cuman Pak Jokowi mengetahui orang-orang yang sekitarnya ini mempunyai kekuasaan politik, kepartean itu ke arah situ. Ya sudah, dugaan saya ke arah situ karena ini menjadi budaya cara terapinya itu khasnya orang Jawa. Kok tak pangku kan? Kalau kau sampai tak pangku mesti mati kan gitu kan? Nah, jurus itu yang dilakukan, dipangku terus semuanya. Nah, ini kan menjadi problem ketika pilihan kita ini adalah pilihan negara demokrasi yang secara sifat itu harus melakukan kompetisi, memberikan ruang egalitarian pada semua aktor-aktor politik tadi. Lah,
kalau kita memang pilihannya sudah melakukan pilihan demokrasi, ya pemimpin yang dihasilkan dari ruang demokrasi itu harus mempunyai etika demokrasi yang sangat kuat. Karena gini pertanyaan saya, apakah bisa Pak Jokowi itu jadi presiden kalau tanpa ada demokrasi? Ruang demokrasi seperti ini. Atau minimal pada zamannya Pak Harto tidak runtuh. Apakah bisa? Tidak bisa. Jadi, tapi yang membuat saya ini menjadi sedikit kecewa itu ruang demokrasi yang sudah dibangun tersebut ternyata diredusir untuk menjadi sebuah isu-isu yang sangat simpel. Oke, kita kembali lagi ke soal ini, hukum. Tadi Mas Mursyid bilang kalau puncak dari skenario ini adalah di bidang hukum, yaitu di Mahkamah Konstitusi. Penjelasannya gimana itu? Jadi gini, pertanyaan hukumnya kan sederhana. Gugatan terkait usia itu berapa kali sih? Berapa kali putusan sih? Terus tiba-tiba ada teori baru seperti itu semuanya. Jadi ada inkonsistensi dari sebuah putusan itu sendiri dari Mahkamah Konstitusi. Terlepas Mahkamah itu mempunyai dalil apapun monggo. Tapi hal ini kita membuktikan bahwasanya sebenarnya Mahkamah itu adalah lembaga yang konsisten tapi yang tidak konsisten, kan gitu aja. Nah, ini jadi benar-benar menjadi temuan yang luar biasa atas segala kejadian tentang proses-proses by design tadi. Karena apa? Jika Mahkamah tidak mengabulkan, yes, rontok semuanya. Kayak teori gunung es, teori domino tadi. Apa yang menjadi kehendak-kehendak itu akan menjadi rontok semuanya. Nah, poin-poin itulah yang sebenarnya saya melihatnya sama sekali tidak punya etik dasar terhadap demokrasi itu sendiri. Dengan dalil menggunakan kesinambungan lah, praktek semuanya itu, akhirnya terjadilah keadaan sekarang. Nah, buat kami mengganggu banget ini terkait kesinambungan pilihan atas negara demokrasi. Kalau emang seperti ini, udahlah, nggak usah pemilu, nggak usah pakai negara demokrasi, lotre aja deh. Betul. Karena apa? Eman duitnya. Karena hanya akan menghasilkan apa ya? Menghasilkan baron-baron yang berkuasa, yang sifatnya itu adalah buat saya baron-baron itu adalah orang-orang yang mempunyai klaster tersendiri, bukan klaster untuk rakyat. Itu menjadi pertanyaan solid banget. Daripada uang 50 triliun untuk dihambur-hamburkan atas nama demokrasi, tapi metode dasar demokrasinya dihilangkan. Mungkin masyarakat akan makfum kok. Pilihan politik yang demokrasi itu dihilangkan, terus pakai apa metodenya? Lotre? Ya monggo. Saya itu dulu pernah mengamati iklan-iklan dari para capres, terutama Pak Prabowo yang kalau di Juanda, kita Juanda dulu sebelum ramai pemilu itu kan ada sekarang gilirannya Pak Prabowo gitu kan ada. Saya mikir loh, ini arisan apa pemilu kok giliran-giliran. Itu kan menjadi sebuah kesadaran dasarnya rakyat kita, politisi-politisi kita kan. Kayak semacam demokrasi itu menjadi sebuah dakon itu aja, sebatas dakon itu aja. Padahal demokrasi itu kompetisi untuk memperjuangkan ide, kan itu prinsipnya. Nah kalau memang seperti itu ya jangan malu-malu membuat pilihan. Sekaligus saja. Nggak pakai demokrasi, kita pakai ini semuanya. Gitu kan. Karena apa? Karena ternyata nggak ada korelasinya. Demokrasi itu akan bisa menciptakan kesejahteraan juga nggak ada. Kan gitu. Betul. Nah, tapi kan rata-rata politisi kita tuh malu-malu untuk melakukan deklarasi seperti itu. Tapi perilakunya menyiasati keadaan itu. Yang tidak bisa mengembangkan suasana yang sebenarnya secara etik dasar demokrasi itu bagaimana. Itu menjadi tonggak sejarah, catatan sejarah yang sangat luar biasa. Jika nanti ke depannya itu menjadi sebuah kebiasaan, ya wassalamualaikum lah. Kayak gitu. Ya, gitu juga. Pernah berperkara di MK, Mas Mursyid? Sudah. Dengan kejadian ini apa perasaan Mas Mursyid? Misalnya sudah tidak terlalu menaruh harapan lagi kepada MK soal memberikan keadilan sebagai benteng terakhir keadilan? Ya, menjadi sebuah degradasi moral buat saya untuk mengajukan sengketa-sengketa ke mahkamah itu semua. Karena generasi ini adalah mahkamah yang menjadi tonggak yang sangat tidak terlalu bagus buat putusan-putusan yang mengarah kepada istiqomah untuk dalam konstitusi. Jadi ya
istilah saya sebenarnya adalah mahkamah sudah masuk dalam ruang lingkup tukar tambah kekuasaan. Itu menjadi parah banget. Sehingga padahal didirikannya itu sejarahnya bagaimana? Untuk meyakinkan kekuasaan itu tidak ada tukar tambah. Faktualnya sekarang jadi tukar tambah. Gitu aja. Tapi menarik dalam salah satu podcastnya Pak Jimli sebagai MKDK ya, dia bilang kalau tidak menemukan adanya skenario untuk mengegulkan Gibran sebagai calon wakil presiden karena mereka tidak menemukan misalnya transkrip wawancara atau perintah atau transferan uang atau uang dalam bentuk fisik. Ya sudah, Gibran itu memang di luar kendalinya Pak Jokowi. Dia maju karena desakan dari para partai-partai pengusung misalnya. Anda percaya itu? Kalau itu sebenarnya mengalir aja. Ya tadi saya bilang, dalam politik itu ada namanya konsep by design. Bicara pembuktian, itu menjadi sebuah pembuktian yang harus termanifestasi. Bagaimana caranya melakukan pembuktian manifestasi itu, apa yang dinyatakan oleh Pak Jimli tadi, harus ada bukti A, bukti B, bukti C. Padahal sebenarnya kalau kita mengatakan konsep bukti seperti itu menjadi sesuatu yang sangat sulit akan dibuktikan. Yang paling penting sebenarnya adalah bukti-bukti petunjuk awal tentang keadaan itulah yang mengkonfirmasi. Contoh, di dalam permohonannya itu jelas langsung menunjuk Gibran. Dalam permohonannya tadi, ada narasi tentang mengagung-agungkan Gibran. Dalam permohonannya loh ya. Dalam permohonannya sudah mengagung-agungkan narasi mengagung-agungkan Gibran. Lah, bukti-bukti keadaan itu sama sekali yang tidak pernah mau dibaca sebenarnya. Gitu juga. Kan sangat sederhana sebenarnya kalau kita mengatakan terkait putusan MK tadi itu ada kekuatan-kekuatan yang kekuatan tadi yang bisa mempengaruhi. Terkait isu, batasan umur itu kan sebenarnya isu batasan umur banyak digugat. Iya betul. Bukan hanya presiden, kepala daerah juga pernah digugat, tapi semua gagal semuanya. Lah, semua gagal semuanya. Tapi kenapa menjadi pertanyaannya adalah kenapa sekarang berhasil? Kan gitu aja. Sekarang berhasil kayak gitu. Itu menjadi sekarang berhasil. Dan dalam rangka menjelang pemilu lagi. Boleh nggak publik menanyakan itu semuanya, mempertanyakan itu? Kan boleh kan, macam itu juga. Nah, tugas dari seseorang itu tersebut yang mempunyai wewenang untuk melakukan investigasi adalah bukan menemukan bukti-bukti seperti itu, tapi melihat pola alur influen yang mempengaruhi itu yang harusnya bisa diungkapkan. Itu bisa menjadi pertimbangan dalam sebuah putusan hukum? Jadi yang namanya bukti ada namanya circumstance evidence, bukti-bukti yang mempengaruhi keadaan. Jadi bukti itu kan diciptakan oleh seseorang. Betul. Ada namanya proses penciptaan. Lah, kalau kita cerdas, bagaimana proses penciptaan itu menjadi alat bukti baru lagi yang bisa mendesakkan keadaan itu. Lah, rata-rata orang mengatakan bukti itu, jadi bukti nyatanya itu yang menjadi bukti kan gitu kan. Tadi ada aliran dana, ada percakapan, menjadi bukti tadi. Padahal sekarang ini kan pola-pola yang dilakukan adalah memperdagangkan pengaruh, trading influence, mas. Yang selama ini yang belum bisa dikembangkan, belum diposisikan menjadi sebuah keilmuan yang sangat kuat. Dalam negara demokrasi yang modern sekarang ini, trading influence istilah yang berbahaya. Memperdagangkan pengaruh. Pakai apa nanti? Dengan pengaruh, ya pakai alat kekuasaan tadi mempengaruhi bagaimana mereka melakukan perubahan tadi. Karena setiap dalil itu pasti ilmiah. Tapi bagaimana menciptakan dalil yang super ilmiah itu yang menjadi pertanyaan. Kan gitu kan? Nah, buat saya terkait isu tentang MK tadi itu tidak mengarah kepada namanya trading influence. Sama sekali metodologinya nggak mengarah ke arah situ. Sehingga ketika bicara tentang pembuktian yang istilahnya normatif, nggak ada aliran dana, nggak ada perintah. Berarti sebenarnya kalau pada saat kita akan misalnya sebagai seorang hakim itu juga harus mengetahui konteks kasusnya itu sebenarnya seperti apa, begitu? Iya dong, segala sesuatu itu kan ada namanya setiap istilahnya gini, historicalnya gugatannya kemana sih? Semua orang itu harus tahu tentang itu. Lebih-lebih seorang hakim semuanya kayak gitu. Lah,
Buat saya sebenarnya film Dirty Food ini sebenarnya memberikan rekam jejak yang bagus buat kritikan pada negara, bahwasanya di negara kita ini pernah ada sejarah kelam terkait proses penyelenggaraan pemilu yang untuk melanggengkan suatu kekuasaan. Apakah mau diterima atau nggak diterima, saya juga nggak peduli. Tapi ini menjadi catatan sejarah. Semoga kedepannya itu anak-anak cucu kita jangan meniru generasi-generasi kami ini. Semoga generasi-generasi Z itu yang lebih cerdas lagi, sehingga ketika mereka mau melakukan pertandingan yang objektif, yang kompetitif. Dalam Dirty Food itu juga diungkap kalau sebenarnya Jim Lee juga bukan orang-orang yang bersih banget, karena dia juga sebenarnya punya konflik interest karena anaknya juga bagian dari Prabowo. Buat saya sebenarnya gini Mas, selama hidup di Indonesia tidak ada kita tidak mempunyai benturan kepentingan, tidak ada. Tapi yang paling penting adalah bagaimana meneguhkan, mengumumkan tentang teori-teori yang objektif tadi. Jadi itu yang menjadi poinnya. Karena kalau kita mencari di Indonesia itu bebas benturan kepentingan, nggak ketemu kita. Istilahnya gini, kalau kita mau mencari orang di Indonesia bersih, nggak ada. Semua belepotan semuanya. Tapi yang kita uji adalah sebenarnya dengan belepotannya itu bagaimana cara mengobjektifikannya. Bagaimana mereka memberikan informasi-informasi yang objektif itu. Itu yang menjadi sampai sekarang ini tekanan itu kurang. Sehingga orang-orang kita itu senengannya kan masih menyerangnya kan, oh ini orangnya A, orangnya B, orangnya C ya gitu. Bukan melihat apa yang diomongkan, bukan siapa yang ngomongkan, kan gitu kan. Nah, tapi kan itu kadang-kadang atribusi penting juga. Oh dia orangnya ini, oh ngomong. Nggak apa-apa, tapi alat ukurnya tentang keilmiahan sebenarnya. Cuma persoalannya keilmiahan kita tadi yang terkait tentang putusan MK. Termasuk juga hari ini muncul pembelaan kalau 3 orang narasumber di Dirty Food itu ternyata orang-orangnya Mahfud MD misalnya dalam bagian tim reformasi hukumnya Mahfud MD. Iya Mas, itu kan sebenarnya fungsi-fungsi untuk melakukan counter perlawanan. Yang counter perlawanannya yang sifatnya itu akhirnya subjektif dengan meneguhkan itu semuanya. Pertanyaannya adalah ketika ada orang yang menyerang itu, lo orangnya siapa yang nyerang? Kalau gitu kan nanti kan orang-orangan dong. Konteks pertandingan jadi pertandingan orang-orangan. Padahal konteks pertandingan kita ya, konteks yang diangkat ini adalah suatu keadaan atau fenomena yang didapat dari data-data yang ada tadi, ada perilaku seperti ini. Ya udah, kalau memang perilaku seperti ini, dikontrol aja dengan perilaku apa yang baik, kan gitu kan? Faktualnya seperti ini emangnya. Betul. Kan gitu kan. Lah, akhirnya banyak pertandingan receh tadi, yang modelnya ya model, oh ini orangnya A, orangnya B, kayak gitu. Dan nggak akan selesai karena kita semua nggak ada yang orangnya A, orangnya B itu loh, semua orang yang di atas samakan tadi itu apakah dia orang juga nggak bersih semuanya di Indonesia kan gitu loh. Jangan pakai itulah kalau memang itu kalau memang dikategorikan orang yang cerdas. Orang yang cerdas mainnya nggak seperti itu gitu. Kalau memang yang main seperti itu ya kategorinya orang nggak cerdas itu aja. Ini problem kita lah sekarang ini. Terlalu cengeng ketika ada sebuah kritikan tiba-tiba dialihkan seperti itu, terlalu cengeng. Dilihat orangnya siapa ini? Tapi bukan omongannya soal. Iya. Ali bin Abi Thalib udah bilang begitu loh. Iya. Jangan melihat siapa yang ngomong, tapi harus melihat. Iya betul. Kualitas omongannya. Namanya Ali bin Abi Thalib, menantunya Nabi aja bilang seperti itu. Masa tetap harus kita men-challenge dalilnya Ali? Iya kan? Dari Dirty Food itu, film dokumenter Dirty Food itu sebenarnya apa yang harus kita lakukan, Mas? Melihat situ ya sebagai sebuah film dokumenter atau sebenarnya itu ditindaklanjuti dalam sebuah sikap kita sebagai seorang warga negara yang baik atau malah pesimis, misalnya ini kan siklus 5 tahunan ya sudahlah biasa aja. Ya kalau saya tadi bilangnya film dokumenter tadi itu menjadi sebuah kritikan terhadap fenomena demokrasi di Indonesia. Itu menjadi sebuah tonggak sejarah. Kedepannya jangan sampai anak cucu kita itu mau melibatkan atau terlibat terkait dengan pola-pola model seperti itu. Cukuplah keadaan saat ini. Ya cukup gitu. Nah, nextnya bagaimana? Ya kita perbarui. Contohnya kita perbarui melalui mekanisme apa?
Dengan melihat keadaan seperti ini yang tadi saya bilang kan, dalil pokok saya, kekuatan politik utama di Indonesia itu siapa? Istana. Maka kita segera merombak tentang isu namanya harus ada namanya undang-undang kepresidenan. Kita nggak punya soal itu. Undang-undang. Yang memberikan ruang undang-undang kepresidenan bagaimana harus dijalankan. Sehingga tidak ada proses-proses keadaan seperti ini. Ruang-ruang seperti ini menjadi diminimalisir dengan adanya undang-undang kepresidenan yang ketat. Itu menjadi solusi ke depannya. Ke depan. Nah, jangka pendeknya ini? Ya, jangka pendeknya persoalan ini kan sebenarnya kan menjadi kritikan aja, sebatas kritikan. Apakah mempunyai pengaruh terkait suara? Saya nggak tahu kan gitu kan. Kita nggak tahu. Tapi bagian yang paling penting adalah ada bentuk perlawanan, ada bentuk kritikan yang luar biasa dengan model film tadi. Itu menjadi sebuah catatan, menjadi alat pikirnya masing-masing orang untuk tidak bertindak hal yang serupa ke depannya. Dan secara legalisasi keundang-undangan, ya bentuk aja lah. Sekarang ini undang-undang kepresidenan. Jangan sampai ada pola-pola ini bisa memperburuk cita kelembagaan presiden. Harus kita batasi banget. Tidak asal dengan atas nama kekuasaan presiden bisa melakukan apa-apa semuanya. Terutama tentang trading influence. Trading influence. Dari tadi ya saya mancing-mancing Mas Mursid untuk bilang lawan, nggak keluar-keluar ternyata. Enggak Mas, sekarang kondisi objektifnya itu memang nggak ada untuk melakukan perlawanan. Artinya bentuk perlawanannya model seperti ini. Karena apa ya? Karena memang besok itu sudah ditentukan siapa pemenangnya. Pasti sudah ditentukan siapa pemenangnya. Apakah pemenangnya itu adalah pemenangnya adalah hasil kreasi yang tadi, hasil kreasi tadi, ya sudah, itu harus kita terima aja. Kita terima dulu aja, tapi ke depannya bagaimana? Gitu. Jangan sampai kejadian ini menjadi 5 kali. Kalau 5 kali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, udah bikin aja di kerajaan aja, nggak apa-apa kok. Kayak gitu. Oke. Itu menjadi poinnya, karena kita memilih negara demokrasi itu fungsinya ya tadi untuk kompetitif. Untuk tarung ide, tarung apa semuanya. Bukan negara demokrasi itu dimanfaatkan untuk berkuasa. Lo masuknya di era demokrasi, setelah masuk bagaimana mengangkangi demokrasi? Aduh, parah nih. Iya. Diketawain nanti, ketawain anak-anak balita. Anak-anak balita tadi udah belajar dalam ilmu demokrasi gitu. Maksudnya gitu. Ya, jadi film ini sebagai dokumenter agar ke depan tidak terulang kembali kejadian-kejadian seperti ini, dan salah satu rekomendasi yang sangat penting adalah segera untuk membuat undang-undang kelembagaan presiden. Kelembagaan presiden. Ya, biar presiden tidak melakukan bukan melakukan penyalahgunaan wewenang secara tekstual, melakukan tindak pidana korupsi, tidak. Ya tadi membatasi untuk tidak melakukan trading influence yang mempengaruhi etika demokrasi. Ya, kelembagaan presiden itu sudah penting. Undang-undang kepresiden. Ya, alhamdulillah gara-gara ada pola-pola seperti ini ya kita mendorong untuk adanya undang-undang kepresidenan dah. Kalau enggak kan semacam kelembagaan presiden menjadi sebuah otonom sendiri yang lo sendiri yang akan bisa memaknai tugasnya presiden ya gitu. Betul. Mulai sekarang kita dorong ke adanya undang-undang kelembagaan presiden, dan rakyat yang melalui DPR yang menentukan tentang kelembagaan presiden tugasnya mengapain. Gitu aja. Jadi semacam panduan guidance sikap. Oke.